Nama saya Wulandari Eka Putri dari program studi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan membahas terkait buku yang sudah saya review, yang berjudul Book of Leadership. Buku ini merupakan buku karya Agung Gunawan dan diterbitkan oleh Bright Publisher pada tahun 2021. Adapun dalam buku ini membahas terkait dengan pengertian kepemimpinan, jenis dan fungsi dari kepemimpinan, tujuan dari kepemimpinan, sampai bahkan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, menurut teman-teman, apa sih pengertian dari kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi, mengajak, dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu hal, sehingga dapat tercapai tujuan bersama. Berikutnya ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama yaitu untuk saling menghargai, di mana seorang pemimpin dapat memberikan suatu pertanggungjawaban kepada para anggotanya dalam melakukan suatu hal, sehingga nanti akan timbul rasa bahwasannya dia dihargai oleh pemimpinnya. Yang kedua yaitu untuk mencapai tujuan kolektif, di mana seorang pemimpin pasti memiliki sebuah tujuan, dan dia selalu berpikir ke depan terkait bagaimana sih cara ataupun langkah-langkah yang dapat dia lakukan dalam mencapai tujuan tadi. Fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada kontrol, di mana seorang pemimpin harus bisa mengawasi para anggotanya dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada delegasi, di mana pemimpin dapat memberikan kepercayaan ataupun wewenang kepada para anggotanya dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian ada instruktif. Di sini dijelaskan bahwa seorang pemimpin dapat memberikan arahan terkait strategi apa yang akan dia lakukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Berikutnya ada partisipatif. Nah, partisipatif di sini dia dapat memberikan kepercayaan kepada para anggotanya untuk melaksanakan suatu tugas sesuai dengan potensi yang dimiliki anggotanya. Dan yang terakhir ada komunikatif. Nah, komunikatif di sini seorang pemimpin harus bisa menjadi komunikator dua arah antara pemimpin dan anggotanya, sehingga nanti terjalin komunikasi yang baik di antara keduanya. Jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, ada jenis pemimpin autokrasi, di mana dia mengutamakan kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki. Jadi dia cenderung tidak menerima saran dari orang lain karena dia beranggapan bahwasannya dia yang paling berkuasa. Kemudian yang kedua, ada jenis pemimpin laissez-faire. Nah, jenis pemimpin ini dia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para anggotanya untuk melakukan berbagai kegiatan, sehingga pertanggungjawaban pun dia berikan kepada para anggotanya. Kemudian ada jenis pemimpin paternalistik. Nah, jenis pemimpin ini dia beranggapan bahwasannya dia seperti orang tua, dia seperti ibu, dia seperti bapak. Dia bertugas untuk melindungi para anggotanya, sehingga dia cenderung untuk sering memberikan komando-komando kepada para anggota. Kemudian ada jenis pemimpin demokratis. Nah, jenis pemimpin di sini ia selalu berkontribusi aktif membantu para anggotanya dalam berbagai kegiatan. Kemudian dalam pengambilan keputusan, dia mengutamakan musyawarah mufakat sehingga dia dapat menerima ide-ide atau saran-saran pembaharuan dari para anggotanya. Dan yang terakhir, ada jenis pemimpin terbuka. Sama halnya dengan jenis pemimpin demokratis, tetapi yang menjadi pembeda di sini dia cenderung egois atau dalam pengambilan keputusan dia mengutamakan atas keputusannya sendiri tanpa menerima saran atau bantuan dari orang lain. Sifat seorang pemimpin. Sifat yang pertama, ia harus memiliki rasa percaya diri. Karena apabila pemimpin memiliki rasa percaya diri, maka orang lain pun akan percaya terhadap apa yang pemimpinnya katakan. Kemudian yang kedua, ada motivator. Seorang pemimpin selain harus bisa memotivasi dirinya sendiri, dia juga harus bisa untuk memotivasi orang lain.
Kemudian yang ketiga ada komunikator, di mana seorang pemimpin pasti memiliki kredibilitas yang baik. Nah, kredibilitas ini dapat tercipta apabila pemimpin dapat memiliki sifat yang jujur dan transparan. Kemudian berikutnya ada sifat penanggung jawab. Nah, sifat ini pada hakikatnya seorang pemimpin pasti memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia pimpin. Dan yang terakhir ada pemberi kepercayaan, di mana dia memberikan kepercayaan ataupun kesempatan kepada para anggotanya. Dalam buku ini juga terdapat beberapa syarat menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, ia harus unik dan jujur. Unik dan jujur di sini maksudnya adalah dia harus memiliki suatu ide-ide pembaharuan yang baru dan dia tidak takut terhadap resiko yang akan dia hadapi apabila dia menciptakan ide-ide yang baru, dan dia juga harus memiliki sifat yang jujur. Nah, kemudian yang kedua ada performa dan transparansi, di mana dia harus transparan terhadap apa yang dia kerjakan. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu ada respect. Seorang pemimpin harus memiliki sifat respect atau saling menghargai. Menghargai terhadap potensi apa yang anggotanya miliki. Di dalam buku ini terdapat beberapa strategi dalam memimpin. Yang pertama, ada fokus. Fokus di sini sama halnya dengan vision. Dia harus fokus terhadap tujuan, cita-cita, ataupun visi yang ingin ia gapai. Kemudian yang kedua, itu ada introspeksi diri, di mana dia selalu mengintrospeksi diri terhadap kegagalan mana sih yang perlu ia kenang agar tidak terulang. Dan kegagalan tersebut dapat diperbaiki, baik itu kegagalan yang timbul dari dirinya sendiri ataupun dilihat dari orang lain. Dan yang ketiga ada kerja lebih baik. Kerja lebih baik di sini dia mampu untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan tadi. Dan berikutnya ada amati lingkungan sekitar. Nah, dia harus bisa mengamati lingkungan sekitar apabila ada suatu peluang, sehingga dia dapat memanfaatkan peluang tersebut. Berikutnya ada kelola waktu atau memanage waktu. Seorang pemimpin harus bisa mengutamakan hal yang perlu atau yang penting terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada menetapkan sikap. Dia harus bisa menetapkan atau menempatkan sikap sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang dia hadapi. Berikutnya ada cara mengelola tim. Yang pertama, etos kerja. Seorang pemimpin harus bisa menunjukkan etos kerjanya. Dan etos kerja dapat dilihat dari cara kita dalam melakukan atau menyukai pekerjaan yang sedang kita lakukan. Yang kedua ada memahami anggota. Kita harus bisa memahami terhadap potensi-potensi apa yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga kita harus mengelola anggota. Mengelola anggota di sini dengan cara kita harus memberikan semangat, kita harus mendorong mereka untuk terus berlatih terhadap potensi yang mereka miliki. Salah satunya, misalkan anggota kita memiliki potensi dalam bidang IT, kita sebagai seorang pemimpin dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan potensi yang dia miliki atau yang dia kuasai. Kemudian berikutnya ada mendorong kualitas. Nah, mendorong kualitas di sini sama halnya dengan mengelola tadi. Kita perlu untuk mendorong potensi-potensi yang mereka miliki sehingga mereka mampu menguasai terhadap potensi itu menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada memberi semangat. Nah, memberi semangat ini adalah tugas pemimpin yang paling penting, di mana dia harus memberikan apresiasi kepada para anggotanya terhadap pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Nah, apresiasi ini bisa dalam bentuk pujian, hadiah, ataupun hal-hal yang lainnya. Dalam buku Book of Leadership karya Agung Gunawan juga mengajak kita untuk praktik memimpin. Dengan cara yang pertama yaitu menyimak. Seorang pemimpin selain harus bisa berbicara, dia juga harus bisa mendengar atau menyimak terhadap saran-saran ataupun pembicaraan dari anggotanya.
Kemudian yang kedua ada merespon. Setelah kita mendengar, setelah kita menyimak, kita juga harus bisa merespon. Karena dengan merespon itu salah satu tanda bahwa kita tertarik dengan pembicaraan anggota kita. Kemudian yang berikutnya ada memecahkan masalah. Nah, seorang pemimpin harus bisa memecahkan masalah dalam situasi atau kondisi apapun. Dan yang terakhir ada memberi contoh. Seorang pemimpin selain harus bisa memerintah, memberikan komando, memberikan arahan, dia juga harus bisa memberikan contoh. Karena memberikan contoh tersebut dapat menjadi salah satu motivasi bagi anggotanya untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi tadi itu merupakan salah satu pembahasan dari buku Book of Leadership. Adapun yang terakhir ada salah satu quotes yaitu dari Jerry McLean yang menyatakan bahwa contoh kepemimpinan yang baik, ia adalah kepemimpinan yang dapat memberikan contoh. Dia tidak hanya memerintah, dia tidak hanya memberikan arahan atau komando, tetapi dia juga dapat berkontribusi, dapat membantu para anggotanya untuk bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Mungkin cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.